Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Nanda Windiani, NIM 2019-008418 dari kelas 3A6 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sosial dan Politik Perekonomian. Dan di video kali ini, saya akan menyampaikan dua topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama yaitu penolakan saya terhadap adanya kebijakan ekspor benih lobster. Dan pembahasan yang kedua yaitu tanggapan saya terhadap adanya wacana pemerintah bahwa di semester depan akan dilakukan kembali pembelajaran secara tatap muka. Pada topik yang pertama, saya akan membahas mengenai adanya kebijakan ekspor benih lobster yang akhir-akhir ini menuai polemik di masyarakat. Saya menolak adanya kebijakan tersebut karena menurut saya, jika benih lobster terus-menerus diambil secara bebas oleh para nelayan untuk diekspor, maka imbasnya akan mengalami kehancuran pada ekosistem laut di Indonesia. Apabila benih lobster terus-menerus diambil oleh nelayan untuk diekspor, maka ada kemungkinan bahwa lobster di perairan Indonesia akan mengalami kepunahan. Tidak hanya ditinjau dari sisi ekosistem saja, kebijakan ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat, terutama pada ekonomi para nelayan. Apakah kebijakan ini memang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan dan meningkatkan taraf hidup mereka? Atau hanya untuk memperkaya para pengusaha dan eksportir benih lobster ini? Menurut saya, kebijakan ini sama sekali tidak meningkatkan taraf hidup para nelayan dan meningkatkan pendapatan mereka. Karena setahu saya, benih lobster yang dibeli oleh pengusaha pada nelayan dibeli dengan harga yang murah, dan pengusaha menjual dan mengekspornya keluar dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, siapa yang lebih untung di sini? Jelas para pengusaha dan para eksportir, bukan nelayan. Penolakan saya terhadap adanya kebijakan ekspor benih lobster ini karena menurut saya kebijakan ini memiliki potensi yang sangat besar adanya korupsi dan justru akan membingungkan sejumlah pihak sehingga rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan adanya penyuapan. Alasan yang pertama adalah karena isi dari Permen KP nomor 12 tahun 2020. Dalam permen ini disebutkan bahwa penetapan kuota dan lokasi pengambilan benih lobster didasarkan pada hasil dan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan atau KAJISKAN, di mana hasil kajian tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan di masa Menteri Susi Pujiastuti. Alasan yang kedua dari sisi profil eksportirnya, di mana dalam penelusurannya, eksportir ini bisa melaksanakan izin yang mereka miliki dalam bentuk pengeluaran benih lobster ke luar negeri apabila sudah terbukti adanya panen secara berkelanjutan. Meski begitu, pada umumnya perusahaan yang mendapatkan izin ekspor itu adalah perusahaan yang baru memegang izin selama 2-3 bulan terakhir. Itu pun perusahaan tidak memiliki pengalaman untuk bisa dikatakan panen secara berkelanjutan, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bahwa bagaimana mungkin izin diberikan sementara perusahaan tidak memiliki track record berkenaan dengan usaha pembesaran lobster di dalam negeri. Alasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan nilai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari kegiatan ekspor benih lobster ini. Harga per 1000 ekor lobster hanya dihargai Rp250.
Dan karena itu, per Juni 2020 lalu tercatat ada 37.000 ekor lobster yang diekspor, namun kontribusinya bagi PNBP di Indonesia hanya Rp9.375 saja. Alasan yang keempat, yaitu adanya praktik monopoli yang berkenaan dengan jasa angkut benih lobster dari hilirnya. Dari data yang dimiliki pemerintah bahwa Menteri KKP hanya memperbolehkan angkutan benih lobster diberangkatkan melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh satu perusahaan saja, yaitu PT Aero Citra Cargo atau ACK. Pada topik pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan adanya wacana pemerintah yang akan memberlakukan pembelajaran tatap muka pada semester depan yang akan dimulai pada bulan Januari pada tahun 2021 nanti. Menurut saya, kebijakan ini kurang tepat dilakukan karena melihat situasi saat ini bahwa COVID-19 masih sangat merajalela, bahkan jumlah orang-orang yang terinfeksi masih terus meningkat. Dan di saat vaksin belum tersedia dan segala risiko penularan virus corona yang masih bisa terjadi di sekolah. Namun, jika pembelajaran tatap muka ini harus dilaksanakan, maka harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, harus melihat tingkat penyebaran COVID-19 di tingkat wilayah, apakah termasuk zona aman atau tidak. Jika termasuk zona yang berbahaya, maka kebijakan ini perlu dikaji ulang. Yang kedua, harus melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, sekolah maupun kampus harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet yang bersih dan layak sehingga protokol kesehatan dapat terpenuhi. Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Kesiapan penerapan kebijakan menggunakan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan, dan mendapatkan persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan dari orang tua atau wali dari siswa. Yang keempat, yaitu seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama, di mana pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan pembelajaran sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kapasitas daerah. Kemudian baru mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan juga harus memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga diharapkan dapat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah, serta Dinas Perhubungan dapat memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari satuan ke satuan pendidikan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.